bakal melancarkan aksinya, bisa saja berbuat curang, Wak. Jadi kita nggak pernah lihat apa yang terjadi di balik layar. Iya, orang cuma lihat di depan kamera doang. Kalau misalnya ada pertanyaan jawab pertanyaan top 5 atau top 10, ya bisa aja lihat skrip ya kan, Wak. Halo hai Wak, terima kasih sudah mampir dan masih setia untuk nonton di channel ini. Selain pergelaran dari pressconnya Ayuma yang super mewah Wak, dan juga perjalanan karantina menuju final dari Miss Universe tahun 2020, ada lagi nih berita dari internasional yang datang dari Miss International Organization atau MIO yang memberitahukan bahwa MIO telah memanggil beberapa national director dari seluruh dunia, di mana national director yang memegang dari lisensi Miss International di negara masing-masing untuk dirapatkan untuk memutuskan satu keputusan yang paling penting. Yaps, kita semua udah tahu apa keputusan yang akan diambil, di mana ada dua pilihan, yaitu pengadaan Miss International secara virtual atau ditunda ke tahun depan. So, kita berbicara masalah nasional. Bagaimanakah nasib dengan Ayu Saraswati atau Putu Ayu Saraswati selaku Putri Indonesia Lingkungan atau Miss International Indonesia? Banyak yang bertanya-tanya apakah Ayusa bakal tetap dikirim ke ajang internasional bahkan melalui virtual sekalipun, atau dipospon juga untuk dikirim ke ajang selanjutnya, atau banyak petisi dari pageant lover yang menginginkan Ayusa tetap dikirim ke ajang Miss Universe tahun 2021 alias di Desember nanti. Oke Wak, kita lanjut dan simak terus videonya sampai habis. Yaps, hari ini kita bakal diskusi di sini dan juga memberikan opini tentang beberapa fakta yang mengangkat tentang adanya drama MIO ini, dan bakal kita lanjut di sesi berikutnya. Lanjut. Oh ya, sebelumnya Wak, aku mau menceritakan sedikit bahwa Miss International Organization di tahun 2019, di mana negara Thailand telah memenangkan ajang ini. Saat Miss International 2019 terpilih, maka MIO atau Miss International Organization memutuskan untuk mengadakan acara selanjutnya di bulan Oktober tahun 2020, Wak. Karena memang pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan menyebabkan seluruh aktivitas di seluruh dunia itu harus terhenti sejenak, maka pihak dari Miss International Organization memutuskan untuk mengadakan Miss International di tahun 2021 alias di bulan September atau Oktobernya, Wak. Nah, keputusan yang kemarin diambil itu yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Miss International tahun 2020 akhirnya membuat banyak PL di seluruh dunia itu merasa sangat kecewa dengan MIO, dan alhasil perjalanan Bang Toib 3 kali puasa 3 kali lebaran menyebabkan Miss International harus ditunda hingga pada tahun 2021 ini. Setelah memasuki tahun 2021, akhirnya mendapat sebuah kabar yang menggemparkan seluruh pageant lover di seluruh dunia, di mana dalam kabar ini mengatakan bahwa pihak Miss International telah memanggil beberapa dari national director yang mengambil lisensi Miss International di dunia untuk virtual meeting bersama Miss International Organization dan memutuskan satu keputusan yang bakal diambil untuk pengadaan Miss International tahun 2020. Ada dua pilihan yang bakal dipersembahkan untuk national director di seluruh dunia, di mana pilihan yang pertama, Miss International Organization mengatakan dan juga menawarkan kepada national director di seluruh dunia untuk tetap mengirimkan wakil di negaranya masing-masing, akan tetapi karantina serta grand final Miss International bakal diadakan secara virtual. Wow. Kayaknya memang prinsip dari Miss Earth 2020 ini bakal diambil ya, atau ketularan dari prinsip Nyai of the Earth ini untuk dicomot sama ajang Miss International. Aku pun nggak tahu gimana. Nah, pilihan yang kedua yang dilontarkan oleh Miss International Organization, Wak, jika misalnya National Director di seluruh dunia tidak bisa memutuskan dan tidak setuju bahwa Miss International bakal diadakan secara virtual alias online alias pakai paket data alias catwalk di depan komputer, maka terpaksa dan sangat terpaksa Miss International bakal diundur lagi, Wak, sampai tahun 2022. Kalau sampai diundur lagi nih kan, si Ayusa Saraswati ini bakal 3 kali puasa 3 kali lebaran lagi kayak Bang Toib aja nggak pulang-pulang kampung. Nah, hal ini yang membuat seluruh portal pageant dan juga pageant lover di seluruh dunia itu mengambil banyak opini dan mengeluarkan pendapat mereka. Dan tak heran jika pageant lover alias Hayati dan Hayatno di Nusantara juga mengeluarkan beberapa pendapat. Banyak banget tuh pendapat yang diberikan kepada Yayasan Putri Indonesia, khususnya Pak Mega dan juga Bu Inces. Ya, you know lah, Bu Putrikus Wisnuwardani. Nah, beberapa pembahasan ini membuat banyak pendapat yang positif dan juga beberapa saran yang diberikan oleh pageant lover di
di seluruh Indonesia untuk solusi dalam pengiriman dan juga penetapan Miss International Indonesia yang akan dikirimkan secara virtual katanya. Tapi masih ada kemungkinan bahwa Miss International itu tidak diadakan secara virtual, akan tetapi tetap ditunda di bulan-bulan ke depan atau tahun 2022, maybe. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana mengapa Ayusa ini bakal sedikit negatif ataupun positif jika join dalam ajang virtual. Kita bahas dulu bagaimana persiapan jika karantinanya diadakan secara virtual. Nah, untuk pembahasan pertama, kita bakal lihat dulu jika Miss International 2021 bakal diadakan secara virtual, ada dampak positif, ada dampak negatif, udah kayak pelajaran SD aja. Kita bahas dulu dampak negatif yang didapat oleh Indonesia dan juga Ayu Saraswati sendiri jika mengikuti karantina virtual serta grand final yang diadakan secara virtual melalui online dan juga penilaian secara keseluruhan bakal diadakan secara daring dan juga menggunakan sistem yang sangat-sangat online dan berpaku kepada Miss Earth 2020. Hal negatif yang pertama adalah persiapan dari Ayu Saraswati sendiri yang sudah sangat jor-joran dan juga sangat-sangat komplit. Akan sangat disayangkan jika harus mengikuti karantina virtual. Kalian tengok ya kan ya, kalau misalnya Ayusa ini memang sudah memiliki paket MI komplit banget dan siap tanding untuk secara langsung bukan secara virtual. Otomatis jika memang Ayusa bakal join secara virtual, maka persiapan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia kayak dalam tanda kutip itu buang-buang duit aja. Karena memang kalau kita lihat acara yang dilakukan secara real di negara tuan rumah sendiri ataupun secara virtual itu jauh beda banget antara langit dan bumi Bisa dibandingkan acara yang diajarkan secara langsung tuh lebih tinggi grade-nya dibandingkan dengan acara virtual. Ya, karena memang apapun bisa terjadi secara virtual. Alasan kedua, kenapa dampak negatif yang dialami oleh Indonesia dan juga Ayusa sendiri, adanya persaingan yang mungkin tidak positif dan berlaku hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu ya kan kalau misalnya Jepang memang salah satu negara yang tidak bisa dilobi-lobi. Akan tetapi dengan adanya karantina dan juga grand final secara virtual ini memungkinkan adanya kesempatan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, negara-negara yang mungkin sudahlah seperti itu, bakal melancarkan aksinya, bisa saja berbuat curang Jadi kita nggak pernah lihat apa yang terjadi di balik layar. Iya, orang cuma lihat di depan kamera doang. Kalau misalnya ada pertanyaan jawab, pertanyaan top 5 atau top 10, ya bisa aja lihat skrip ya kan Hal ini tuh yang bikin Ayusa dan juga Indonesia tuh agak sedikit negatif kalau misalnya ikut ajang virtual apapun. Dan aku sendiri tidak pernah setuju kalau misalnya diadakan secara virtual. Hal yang kedua ataupun dampak positif jika Indonesia dan Ayusa dikirim secara virtual adalah budget yang sangat-sangat minim dan bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain Nah, jika memang Ayusa bakal dikirimkan secara virtual alias mengikuti serangkaian acara online dari Miss International maka ini tuh benar-benar kayak menguntungkan. Akan tetapi ya punya juga sisi negatifnya yang seperti aku bilang tadi, bahwa ada beberapa hal yang memang menyangkut dengan privasi dan juga persiapan yang sudah dilakukan sangat-sangatlah sia-sia. Kalau aku rasa seperti itu. Alasan kedua atau hal positif yang bakal didapat wakil Indonesia jika mengikuti karantina virtual adalah karena Miss International diadakan secara virtual, otomatis grade-nya itu lebih rendah dari acara yang diadakan secara langsung. Dan aku yakin bahwa Yayasan Putri Indonesia tuh well prepare banget. Maksudnya well prepare untuk segala bentuk informasi dan komunikasi yang bakal diadakan secara virtual. Contohnya tuh seperti ini. Jika misalnya acara yang secara langsung aja Yayasan Putri Indonesia bisa mengirimkan tim dan juga bukan tim tapi personal dari seorang queen yang sudah siap tanding, jika diadakan secara virtual, maka Yayasan Putri Indonesia akan lebih gampang menghandle Ayusa, di mana seluruh tim bakal bekerja lebih keras untuk bisa menempatkan Ayusa itu mendapatkan hasil yang maksimal, dan termasuk ke dalam personal Ayusa sendiri. Pokoknya apapun alasannya, banyak pageant lover yang berpendapat bahwa karantina dan juga grand final secara virtual itu bakal sangat-sangat boring dan tidak akan pernah memberikan euforia seorang sebuah pageant untuk seorang pejuang pageant. Ya meskipun Ayusa bakal tetap didukung oleh pageant lover di seluruh dunia, akan tetapi ya biasa aja kayak gitu, kayak Miss Earth 2020 yang kemarin diadakan. Aku tidak mendiskreditkan suatu ajang, akan tetapi ini tuh bener-bener kayak nggak dapet pageant materialnya gitu, nggak dapet suasana pageantnya. Oke kita telah membahas beberapa hal yang menyangkut dengan hal yang didapat oleh Ayusa sendiri. Jika kalian punya opini dan juga pendapat pribadi, silahkan ketik di kolom komentar dan berikan opini terbaik kalian ya.
Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam sesi di mana kesempatan Ayusa bakal dikirim atau tidak, Wak. Ini kayak bener-bener banyak banget pertanyaan dan juga banyak banget pendapat yang dilontarkan baik itu di sosial media Facebook, kemudian Instagram dan juga grup-grup WhatsApp tentang pageant lover di seluruh Indonesia. Karena memang Yayasan Putri Indonesia telah memprepare segala bentuk apapun terhadap Ayusa untuk dikirim ke ajang internasional, dan juga pendaftaran Putri Indonesia tahun 2021 akan segera dimulai, maka apapun alasannya Ayusa bakal tetap dikirim, Wak, kecuali Miss Internasionalnya itu ditunda. Jadi itu lain cerita lagi dan akan ada solusi dari Yayasan Putri Indonesia. Jika misalnya PL banyak yang mengatakan bahwa Ayusa tuh lebih cocok kepada MU, ya aku setuju banget karena memang sosok dari Ayusa ini fleksibel ya, Wak. Karena aku ngerasa bahwa Ayusa ini bisa cocok untuk dikirim ke MI material, kemudian ke MU juga cocok, kecuali ke MS karena MS aku rasa untuk Jihan sendiri itu udah well prepare banget dan sudah sangat cocok di ajang MS. Nah, untuk permasalahan tadi adalah jika Ayusa bakal tetap dikirim ke acara virtual, maka bagaimana cara menggagalkannya? Bukan menggagalkannya, akan tetapi banyak PL yang berharap bahwa Ayusa tuh dikirim ke ajang internasional yaitu MU untuk Desember nanti, Wak. Jadi otomatis Yayasan Putri Indonesia tidak lagi memilih wakil untuk dikirim ke tahun 2021. Artinya hanya di prepare untuk dikirim ke tahun 2022. Aku setuju ini dengan apa yang dipendapatkan oleh seluruh pageant lover di seluruh Indonesia. Karena kita pikir bahwa segala bentuk budget yang dikeluarkan itu akan lebih hemat jika Ayusa dikirim ke MU. Akan tetapi pada dasarnya, pada kenyataannya kita tuh harus bangun, Wak. Karena Yayasan Putri Indonesia bakal tetap mengirimkan Ayusa jika karantina Miss Internasional sudah diadakan secara virtual sekalipun. Ada kemungkinan Ayusa bakal dikirim ke Miss Universe, kecuali ini masih 70%, Wak, nggak 100% aku jamin. Ada petisi besar-besaran dari seluruh pageant lover di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa Ayusa maunya dikirim ke ajang internasional tahun 2021, tepatnya MU, dan dipetisikan seperti yang dilakukan kepada Ariska Putri Pertiwi. Dan ini benar-benar harus regal, benar-benar harus tersampaikan kepada Yayasan Putri Indonesia dan alasan yang tepat mengapa gitu. Dan menurut aku, jika kita mau mempetisikan seluruh pageant lover bersatu, maka ada kemungkinan bahwa Ayusa bakal dikirim ke MU. Tapi itu hanya halu kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia memang mencari sesuatu untuk disiapkan ke ajang selanjutnya. Artinya Ayusa bakal tetap dikirim secara virtual. Dan kita doakan saja Miss Internasional tetap diadakan secara langsung dan tidak virtual. Itulah beberapa pendapat yang aku utarakan dan juga beberapa pembahasan yang udah aku bahas. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana peluang Ayusa untuk MU, ataupun setuju atau tidakkah kalian untuk pengadaan ajang internasional yaitu Miss Internasional secara virtual berasa seperti Miss Earth 2020. Terima kasih, Wak, sudah nonton dan juga menghabiskan waktu untuk mantengin channel ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah subscribe juga. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Berikan dukungan berupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif dan perspektif terhadap pageant. See you di the next video.